Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya, yang dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia, terbitan GAP atau Gelora Aksara Pratama. Dan untuk kesempatan kali ini kita masih di bab 3 ya, di bab 3 khususnya untuk latihan ulangan pelajaran 3 yang bagian B ya. Untuk bagian A kemarin udah kita bahas di video sebelumnya, jadi adik-adik yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Langsung aja kita mulai dari soal pertama. Tuliskan semua faktor persekutuan dari 25 dan 40 ya. Faktor persekutuan dari 25 dan 40. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi kita cari dulu ya. Faktor dari 25 ini, kerjaan yang ini ya. Jadi 25 itu berarti 1 kali 25, kemudian 5 kali 5. Nah, faktor dari 25 berarti 1, 5, dan 25. Kemudian faktor dari 40 ya, 1 kali 40, 2 kali 20, 4 kali 10 dan 5 kali 8, berarti faktor dari 40 1 2 4 5 8 10 20 40. Ini saya tuliskan di sini lah. Faktor persekutuan berarti yang ada di 25 dan ada di 40 yang nilainya sama ya, berarti 1 ya, kemudian 5 ya, yang lain tidak ada, berarti 1 dan 5. Jadi faktor persekutuan dari 25 dan 40 adalah 1 dan 5. Itu adik-adik sekalian ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini ya. Oke. Ani dan Desi, sebentar saya dekatkan ya. Ani dan Desi les matematika di tempat yang sama. Ani les setiap 3 hari sekali dan Desi les setiap 4 hari sekali. Jika hari ini mereka les bersama-sama, kapan mereka les bersama-sama lagi berikutnya? Oke ya, di sini soal cerita ya, kita harus memahami soalnya terlebih dahulu ya. Di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi diketahui tadi Ani dan Desi les matematika di tempat yang sama ya. Ani les setiap 3 hari sekali, sedangkan Desi les setiap 4 hari sekali. Nah, hari ini mereka les bersama ya. Ditanyakan kapan mereka les bersama lagi berikutnya. Nah, di sini ada kata kunci yaitu kejadian bersama ya, atau kejadian bersama lagi. Nah, kalau kejadian bersama lagi ya, atau kejadian berulang yang sama itu adalah soal cerita KPK, sehingga kita cari KPK dari 3 dan 4 ya. KPK 3 dan 4 itu berapa ya? Ini kita gunakan teknik sengkedan ya biar lebih cepat ya. Jadi nanti kita kalikan semua bilangan yang ada di sebelah kiri atau bilangan prima sebagai pembaginya ya. Oke. 3 dibagi 2 enggak bisa, tetap kita tulis 3. 4 dibagi 2 dapatnya 2. Selanjutnya di sini masih kita bagi 2 lagi ya, karena ini 2 masih bisa bagi 2, berarti kita bagi 2. Kecuali kalau sudah tidak bisa dibagi 2 baru kita bagi 3, kemudian kita bagi 5 dan seterusnya. Jadi pembagiannya di sini adalah bilangan prima. Ya, kita bagi 2, ini tetap 3, ini jadinya 1. Nah, ini tinggal 3, berarti kita bagi 3 dapat 1 lah. KPK-nya berarti 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3, hasilnya adalah 12 ya. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Oke. Jadi Ani dan Desi les bersama lagi 12 hari kemudian. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. 2 lampu hias berwarna hijau dan biru di sebuah taman dipasang dengan waktu menyala yang berbeda. Lampu hijau menyala setiap 4 detik sekali dan lampu biru menyala setiap 5 detik sekali. Jika pada pukul 10 kedua lampu menyala bersamaan untuk pertama kalinya, pukul berapa kedua lampu hias tersebut menyala bersamaan lagi untuk yang kedua kalinya? Oke, kita pahami lagi ya soalnya adik-adik sekalian untuk nomor 3 ya. Jadi di sini saya tuliskan ya, jadi diketahui ya, lampu hias hijau dan biru dipasang di taman. Lampu hijau menyala setiap 4 detik, kemudian lampu biru menyala setiap 5 detik. Kedua lampu menyala pada pukul 10 untuk yang pertama kali. Yang ditanyakan pukul berapa kedua lampu menyala untuk kedua kali? Nah, pertama kali pukul 10. Nah, untuk kedua kali menyala di pukul berapa? Lah ini kita lihat di sini ada kejadian bersama lagi. Kejadian bersama lagi berarti soal cerita KPK ya. KPK berarti kita cari KPK
4 dan 5. Ya ini caranya ya, dengan teknik sengkedan lagi ya. Jadi kita bagi dengan 2 dulu. Kalau tidak bisa baru 3 baru 5 ya. 4 bagi 2 2, 5 tidak bisa tetap kita tulis 5. Kemudian 2 kita bagi 2 dapat 1. Nah ini tidak bisa tetap kita tulis 5 ya. Selanjutnya ini tinggal 1 sama 5 berarti kita bagi 5. Dapatnya 1, 1. Oke, berarti KPK-nya 2 kali 2 kali 5. Saya tuliskan di sini ya. Atau 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 4. 4 kali 5 20. Ya ini satuannya dalam detik ya berarti karena 4 sama 5 detik. Jadi kedua lampu menyala bersama untuk kedua kalinya 20 detik kemudian, atau lebih tepatnya pukul 10 lebih 20 detik. Kalau pertama kali tadi menyalanya pukul 10 untuk kedua kalinya berarti pukul 10 lebih 20 detik. Itu adik-adik sekalian ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah ini. Siswa kelas 4 terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Kelas tersebut akan dibentuk beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan sama banyak. Tentukan banyak kelompok yang dapat dibentuk ya. Jadi ini kelas 4 itu ada 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Ini akan dibentuk kelompok. Nah, ini nanti kata kuncinya adalah dibagi sama banyak ya. Oke, lihat di sini ya. Jadi siswa kelas 4 terdiri 12 laki-laki dan 18 perempuan. Akan dibentuk kelompok terdiri laki-laki dan perempuan sama banyak. Ditanyakan, tentukan kelompok paling banyak yang dapat dibuat. Oke ya. Tadi kata kuncinya sama banyak. Kalau sama banyak berarti FPB. Kita cari FPB dari 12 dan 18 ya. Kalau FPB nanti kita cari pembaginya yang bisa untuk membagi kedua-duanya. Nah itu yang kita jadikan FPB ya. Nah ini 12 dibagi 2 dapatnya 6. 18 bagi 2 9. Ini kita lingkari. Ini nanti yang kita kalikan untuk FPB-nya ya. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2 dapatnya 3. 9 bagi 2 tidak bisa, tetap kita tuliskan 9. Kemudian ini ganjil semua berarti kita bagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 dapatnya 3. Kita lingkari karena bisa untuk bagi kedua-duanya ya. Selanjutnya tinggal 1 3 berarti kita bagi 3. 1 1. Nah, FPB-nya berarti yang bisa untuk bagi kedua-duanya tadi 2 dan 3. Jadi FPB-nya 2 kali 3. 2 kali 3 6 ya. Jadi paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah 6 kelompok ya. Itu untuk soal nomor 4 ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya untuk bagian B, berarti soal nomor 5. Di sini pertanyaannya agak panjang ya, ada 2. Oke. Untuk kegiatan sosial, suatu kelompok remaja mengumpulkan 60 buku tulis dan 90 pensil. Buku tulis dan pensil tersebut akan dikemas ke dalam beberapa kantong plastik. Setiap kantong berisi buku tulis dan pensil sama banyak. Nah, pertanyaannya, tentukan paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan. Ini yang A. Kemudian yang B, tentukan banyak buku tulis dan pensil di setiap kantong. Jadi kita kerjakan bertahap ya. Jadi A dulu, nanti kalau A sudah ketemu, ini berkelanjutan untuk menjawab soal yang B. Itu ya adik-adik sekalian. Oke, untuk nomor 5 di sini udah saya tuliskan ya. Jadi diketahui tadi ada kelompok remaja mengumpulkan 60 buku tulis dan 90 pensil. Buku tulis dan pensil dikemas dalam kantong plastik yang sama banyak. Ditanyakan berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan. Itu pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B, berapa masing-masing banyak buku tulis dan pensil di setiap kantongnya. Nah ini kata kuncinya sama banyak ya. Nah ini sama banyak. Maka ini termasuk soal FPB. Nah, kita cari FPB dari ini, buku tulis dan pensil ya, 60 dan 90. Oke ya, caranya sama kayak nomor sebelumnya. Jadi di sini untuk FPB kita pakai teknik sengkedan yang bisa membagi dua-duanya, itu nanti yang kita kalikan ya untuk memperoleh hasil FPB-nya. Oke. 60 dibagi 2, 30, 90 bagi 2, 45. Kita lingkari karena bisa bagi dua-duanya ya. 30 kita bagi 2, 15. Ini 45 ganjil tidak bisa bagi 2, tetap kita tulis 45, berarti tidak kita lingkari ya. Kemudian 15 45 ganjil semua kita bagi 3 berarti ya, dapatnya 5. 45 bagi 3 dapatnya 15 ya. 5 sama 15, nah ini kita bagi 3 lagi. 5 bagi 3 tidak bisa, tetap 5. 15 bagi 3 dapatnya 5, tidak dilingkari ya karena tidak bagi dua-duanya. Selanjutnya 5 sama 5 berarti kita bagi 5, 1, 1 kita lingkar. Jadi FPB nya 2 kali 3 kali 5 ya. 2
2 kali 3 itu 6, 6 kali 5 30. Nah, jadi untuk pertanyaan yang A, paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan adalah 30 kantong plastik. Kemudian pertanyaan yang B, banyak buku tulis setiap kantongnya. Berarti buku tulisnya tadi 60. 60 dibagi kantong plastiknya ada 30. Berarti 60 bagi 30 dapatnya 2. Jadi setiap kantongnya itu berisi 2 buku tulis. Nah, kemudian banyak pensil setiap kantongnya, jumlah pensil 90 dibagi kantongnya tadi 30, berarti 90 bagi 30 dapatnya 3. Jadi setiap kantong tadi berisi 3 buah pensil dan 2 buah buku tulis. Itu ya adik-adik sekalian ya, untuk latihan ulangan pelajaran 3 bagian B nomor 1 sampai dengan 5 sudah kita bahas ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.